Halo guys, berbicara tentang charger, tentu saja kita akan berbicara tentang kualitas maupun spesifikasi dari charger tersebut. Nah, ketika teman-teman membeli sebuah iPhone bekas, khususnya X-Inter, tentu saja teman-teman akan mendapatkan aksesoris charger yang berupa OEM ya teman-teman, atau kualitasnya bisa dibilang KW sepersekian lah dari originalnya. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan charger seperti ini, itu akan mempengaruhi dari baterai health atau kesehatan baterai dari iPhone yang kita punya. Entah itu nantinya akan menyebabkan cepat boros untuk baterainya ataupun lama-kelamaan akan menurunkan kesehatan baterai dari sebuah iPhone. Nah, maka dari itu, tentu saja ketika kita membeli HP Inter dan mendapatkan charger OEM, kita perlu menggantinya dengan beberapa atau mungkin saran-saran dari beberapa orang yang menyarankan kita untuk menggantinya dengan merek lain. Ada banyak charger dengan merek lain dengan harga yang berbeda-beda yang bisa kita pakai untuk mengganti charger OEM ini ya teman-teman. Contohnya bisa kita pakai Ugreen, kemudian Anker, dan Baseus, dan ada IT maupun merek-merek lain yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang bervariatif. Nah, tentu saja yang perlu kita cari adalah yang memang dibuat untuk iPhone atau made for iPhone atau MFI ya teman-teman. Jadi harapannya dengan charger yang memang sudah dibuatkan untuk iPhone sendiri atau khusus, itu harapannya tidak akan mengurangi daya tahan baterai iPhone itu sendiri ataupun menyebabkan iPhone kita cepat rusak ya teman-teman. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu merek yang mungkin banyak teman-teman gunakan sih untuk mengganti charger OEM teman-teman itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai satu merek yaitu Ugreen ya teman-teman. Jadi yang dari merek yang kita sebutkan tadi, salah satunya adalah merek Ugreen. Nah, kita bahas sendiri ya terkait dengan spesifikasi dari kepala charger Ugreen sendiri, teman-teman. Di sini ada menu short circuit protection, artinya untuk mencegah konsleting listrik ya, teman-teman, yang mungkin akan menyebabkan kerusakan pada HP kita. Jadi fungsi ini nantinya akan memutus aliran listrik sebelum dia masuk ke telepon atau ke iPhone kita. Itu adalah fungsi pertama. Yang kedua adalah menu fast charging. Nah, dengan Ugreen yang sudah fast charging 20 watt ini, itu mampu untuk HP iPhone yang sudah support fast charging ya teman-teman, yaitu HP iPhone 8 ke atas. Untuk yang iPhone 8 ke bawah memang belum support fast charging, jadi disarankan untuk yang memilih watt rendah ya teman-teman. Kalau untuk ini adalah watt 20 watt untuk fast chargingnya. Nah, yang ketiga adalah overcurrent protection, artinya ketika baterai sudah penuh maka otomatis kepala chargernya akan memutus aliran listrik yang masuk ke HP. Jadi ketika teman-teman ngecas sambil tidur, itu sudah otomatis terputus ya alirannya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir akan menyebabkan baterai cepat rusak atau baterai health-nya akan turun ketika menggunakan charger merek Ugreen ini. Nah, yang selanjutnya kita harus punya yang namanya kabel chargingnya ya teman-teman. Sama dari Ugreen juga, yang pasti sudah made for iPhone, iPad atau iPod ya teman-teman. Nah, bagaimana sih kelebihan dan kelemahan dari merek Ugreen ini? Menurut versi saya ya teman-teman. Jadi memang versi saya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya pendapat yang lain nanti bisa silakan komen. Oke, kita bahas sedikit ya sebelum kita uji dari kemampuan charger Ugreen ini ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa total output powernya adalah 20 watt maksimal. Jadi memang charger ini diperuntukkan untuk HP yang memang sudah support fast charging ya. Nah, jadi untuk paket pembeliannya adalah seperti ini. Teman-teman bisa dapatkan di rank harga 260.000 sampai 270.000
70.000 tergantung dari panjang kabelnya ya teman-teman. Kalau untuk harga kepala chargernya sama, yang beda hanya untuk kabel chargernya, itu yang memang harganya tergantung dari panjang kabelnya. Nah, jadi memang untuk kabel chargernya ini memang sudah MFI ya, jadi memang didesain khusus untuk iPhone ataupun iPad. Nah, untuk penampakan chargernya seperti ini. Jadi memang sudah fast charging. Oke. Nah, dengan kemampuan fast charging ini, berdasarkan hasil uji coba saya, jadi untuk mencharge dari 20% menuju ke 80% itu hanya membutuhkan waktu 30 menit ya teman-teman. Jadi memang benar-benar fast charging, yaitu hanya butuh waktu 30 menit untuk menambah sekitar 60% baterai dari iPhone kita. Tapi ada minusnya nih teman-teman. Ketika teman-teman mencharge dari 20% ke 80%, maka iPhone teman-teman nih, nanti teman-teman akan merasakan iPhone-nya panas ya teman-teman. Mungkin ya panas-panas anget seperti setelah selesai main game gitu lah. Baik dari iPhone-nya maupun dari kepala chargernya ini, itu benar-benar panas kalau menurut saya, yang saya rasakan ya. Jadi untuk kemampuan fast chargingnya sangat cepat, yaitu hanya 30 menit untuk dari 20% ke 80%. Tapi minusnya ya tadi, dengan charger ini menyebabkan kepala charger maupun HP-nya itu terasa panas. Nah, apakah panas ini akan mempengaruhi dari umur baterai ataupun mungkin baterai dari iPhone itu sendiri? Ya mungkin di next video akan saya coba buktikan ya teman-teman, apakah panasnya ini memang mempengaruhi dari kesehatan baterai. Padahal memang charger ini memang dikhususkan untuk iPhone, tapi kok panas? Ya karena mungkin karena fast charging itu butuh ekstra power, sehingga menyebabkan kedua device kita ini mengalami panas yang berlebih, sehingga memang harus seperti itu. Namun untuk menuju ke 100% dari 80% itu kita membutuhkan waktu 40 menit teman-teman. Dengan kondisi baterai HP, device HP kita dan juga kepala chargernya sudah kondisi dingin ya teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa setelah 80% maka otomatis kepala charger maupun HP otomatis dingin sendiri ya teman-teman, dan beralih ke mode normal. Jadi total untuk mencharger HP iPhone yang saya pakai ini 11 Pro dari 20% ke 100% itu sekitar butuh 70 menit ya teman-teman. Nah, mungkin fast charging di awal itu memang untuk mengejar dari angka 20% ke 80%. Nah, untuk apakah panasnya tadi mempengaruhi dari kesehatan baterai, kita akan buktikan di next video ya teman-teman. Karena memang perlu waktu untuk menguji apakah yang memang benar-benar MFI ini cocok untuk iPhone kita, atau malah kita mending yang normal-normal saja, tidak perlu fast charging tapi kondisi iPhone kita dalam keadaan selalu dingin. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman terhadap merek Ugreen ataupun merek yang lain, mungkin bisa merekomendasikan kepada teman-teman kita yang lain, mana sih merek charger iPhone yang cocok untuk mengganti charger OEM yang memang bawaan dari kita beli HP bekas itu. Nah, itu tadi adalah review jujur terkait dengan penggunaan charger Ugreen untuk proses charging di iPhone 11 Pro Inter saya. Nah, sekian dan terima kasih.